Assalamualaikum, salam semangat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah. Waalaikumsalam. Terima kasih, anak-anak hebat. Selamat pagi. Pagi. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Luar biasa. Terima kasih. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Fajar, silakan dipimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ibu cek ya kehadirannya. Fajar, masuk. Friska? Hadir. Putri? Mikrofonnya dihidupkan. Hadir. Ya. Manda? Hadir, Bu. Sohib? Hadir, Bu. Hadir. Setiandi? Hadir, Bu. Kemudian, ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Ada. Siapa, Manda? Keisha. Oh, Keisha. Ada yang tahu kenapa Keisha tidak hadir? Sakit. Oh, sakit. Nah, semoga cepat sembuh ya, Mbak Keisha. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah masuk tema 5. Subtema 1, pembelajaran yang ke-3. Nah, karena ini masih masa pandemi, ingat pesan Ibu, 5M. Apa itu? Menjaga jarak. Menjaga jarak, memakai masker, kemudian ya, mengurangi mobilitas. Ya, penan. iya. Ibu akan memutarkan video dulu. Sebentar ya. Nah, untuk memupuk rasa cinta kita kepada tanah air kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Suaranya yang keras ya. 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 Ya, Bu. Indonesia Tanah air, tanpa darahku, di sanalah aku lahir, jadi lambang ibuku. Indonesia bangsaanku. bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku yang bersama. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, 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 negeriku, aku cinta. Indonesia, Merdeka, 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 Indonesia Indonesia Raya. Indonesia, negeriku yang tercinta. Indonesia, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Terima kasih. Nah, untuk hari ini kita masuk KD IPA 3.5.
Setiandi dibacakan. Setiandi. Yandi. Atau Manda? Dibacakan, Manda. Kompetensi dasar IPA 3.5 mengidentifikasi 3.5. sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 4.5. 5. Membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia 3.6. Mencermati petunjuk dan isi teks formulir pendaftaran kartu anggota, pengiriman uang melalui bank, kantor pos, daftar riwayat hidup DSB. Dan 4.6. Mengisi teks formulir pendaftaran kartu anggota, pengirim uang melalui bank, kantor pos, daftar riwayat hidup, dan lain-lain sesuai petunjuk pengisiannya. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran, Fajar, tolong dibacakan. 1. Dengan disajikan gambar, video, dan percobaan sifat-sifat magnet, siswa mampu menyebutkan 6 sifat-sifat magnet dengan benar. 2. Dengan disajikan video percobaan sifat-sifat magnet, siswa mampu membuat laporan dengan runtut dan cermat. 3. Dengan disajikan gambar formulir, siswa mampu menjelaskan petunjuk pengisian formulir klub sahabat pena dengan benar. 4. Dengan disajikan gambar formulir, siswa mampu mengisi formulir pendaftaran klub sahabat pena dengan benar. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah tadi yang sudah dibacakan, Fajar. Nah, anak-anak masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa? Bentuk magnet. Ya, kita belajar tentang bentuk-bentuk magnet. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat magnet. Nah, sekarang Ibu akan memutarkan video, amatilah, dan nanti setelah mengamati video ini kalian diskusikan. Nanti akan Ibu bentuk kelompok. Ibu putarkan videonya, diamati ya. Terdengar suaranya? Terdengar, Bu. Ya. Benar. Magnet memiliki gaya tarik. Alam, kali ini kita akan melakukan percobaan salah satu sifat magnet, yaitu magnet memiliki gaya tarik. Alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah paku kecil, magnet batang. Mari kita mulai percobaannya. Kita dekatkan magnet di atas paku kecil, lalu amati apa yang terjadi. Perhatikan teman, paku kecil lebih banyak yang tertarik ke kutub magnet. Sekarang kita arahkan kutub magnet ke paku dari jarak dekat. Paku cepat tertarik ke magnet depan. Selanjutnya, kita arahkan kutub magnet ke paku dari jarak yang agak jauh. Dari jarak yang agak jauh, magnet masih mampu menarik paku. Sekarang, kita arahkan kutub magnet ke paku dari jarak yang jauh. Lihat, paku tidak tertarik oleh magnet, teman.
dekat posisi benda dari magnet, gaya magnet akan semakin kuat. Sebaliknya, semakin jauh posisi benda dari magnet, gaya magnet semakin lemah. Gaya tarik antara dua kutub magnet. Halo, kita akan melakukan percobaan salah satu sifat magnet, yaitu gaya tarik antara dua kutub magnet. Alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah dua buah magnet petang. Mari kita mulai percobaannya. Perhatikan teman, jika kutub utara kedua magnet ini kita dekatkan, kedua kutub saling menolak. Begitu juga sebaliknya, jika kutub selatan kedua magnet ini kita dekatkan, kedua kutub juga saling menolak. Lihat teman, jika kutub utara salah satu magnet kita dekatkan dengan kutub selatan magnet yang lain, kedua kutub saling menarik. Begitu juga jika kutub selatan salah satu magnet kita dekatkan dengan kutub utara magnet yang lain, kedua kutub saling menarik. Dari percobaan ini, kita bisa membuktikan bahwa dua kutub magnet yang sama jika didekatkan akan saling menolak. Namun, jika dua kutub magnet yang sama didekatkan, maka kedua kutub akan tarik-menarik. Magnet dapat menarik logam tertentu. Halo, kita akan melakukan percobaan salah satu sifat magnet, yaitu magnet dapat menarik logam tertentu. Alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah magnet batang, penggaris besi, kawat tembaga, uang logam Rp100 tahun 2016, uang logam Rp500 tahun 1997, uang logam Rp1.000 tahun 2010. Paku baja. Kita mulai percobaannya yuk. Kita dekatkan magnet ke penggaris besi. Penggaris besi tertarik magnet. Kita dekatkan magnet ke kawat tembaga. Kawat tembaga tidak tertarik magnet. Kita dekatkan magnet ke uang logam Rp100 yang berbahan aluminium. Uang logam Rp100
salah satu sifat magnet yaitu magnet memiliki daya dapat menembus benda. Alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah magnet batang, paku kecil, kain, plastik, kertas. Kita mulai percobaannya dengan kertas yuk. Kita letakkan paku di atas kertas. Kita tempelkan magnet di bawah kertas, lalu kita geser magnet ini. Lihat, paku di atas kertas ikut bergeser saat magnet bergeser. Sekarang percobaan dengan kain. Kita letakkan paku di atas kain. Kita tempelkan magnet di bawah kain, lalu kita geser magnet ini. Paku di atas kain ikut bergeser saat magnet bergeser. Berikutnya, percobaan dengan plastik. Kita letakkan paku di atas plastik. Kita tempelkan magnet di bawah plastik, lalu kita geser magnet ini. Paku di atas plastik ikut bergeser saat magnet bergeser. Dari percobaan ini, kita bisa membuktikan bahwa daya tarik magnet dapat menembus benda tipis seperti kertas, kain, dan plastik. Nah, sudah selesai videonya. Sekarang kameranya dihidupkan. Dari video tersebut, anak-anak diskusikan bersama teman kelompok kalian apa sifat-sifat magnet. Sebelum itu, Ibu akan membentuk kelompok. Untuk kelompok 1, Fajar dan Syafa. Kelompok 2, Setiandi dan Friska. Kelompok 3, Manda, Sohib. Kelompok 4, Eka, Putri. Nah, diskusikan bersama kelompok kalian, kemudian nanti dipresentasikan. Siapkan LKPD 1 untuk mendiskusikan video percobaan sifat-sifat magnet tersebut. Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Siap? Siap, Bu. Nah, kameranya dihidupkan ya, jangan dimatikan.
Sudah ada yang selesai? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Ayo dipresentasikan. Siapa yang mau presentasi? Saya, Amanda. Nah, Amanda. Percobaan sifat-sifat magnet. Tujuan: ingin menunjukkan bahwa magnet memiliki gaya tarik. Alat dan bahan: paku kecil dan magnet batang. Langkah-langkah: dekatkan magnet di atas paku kecil, lalu amati apa yang akan terjadi. Hasil percobaan: paku kecil akan menempel ke magnet batang jika didekatkan. Kesimpulan: magnet memiliki gaya tarik, paku kecil akan menempelkan magnet jika didekatkan. Ya, terima kasih. Tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat kelompok 3. Nah, sekarang kelompok yang lain. Kelompok 1. Kelompok siapa? Putri, kelompok berapa? Kelompok Kelompok 4. Yuk. 4. Ya. Dihidupkan kameranya, Mbak. Nah, yuk. Segera Tujuan presentasi. mendeskripsi sifat-sifat magnet, alat dan bahan. Sepasang magnet untuk setiap kelompok. Peniti, penjepit kertas, pensil, pulpen, kertas. Langkah-langkah: dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Dekatkan magnet dengan kertas. Dekatkan magnet dengan pensil. Dekatkan magnet dengan peniti dan letakkan magnet dengan pulpen. Hasil percobaan: kutub magnet yang sama jika didekatkan sering menolak kutub magnet yang berbeda jika diletakkan saling menarik. Kutub magnet menarik katakan didekatkan dengan peniti kertas, penjepit kertas, menempel magnet. Kesimpulan: magnet memiliki beberapa sifat, antara lain memiliki gaya tarik, memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ya. Kutub sesama menolak, kutub tidak sesama tarik-menarik, memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Ya, pintar sekali. Ayo kameranya dihidupkan. Kita tepuk hebat untuk kelompok 4. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ayo sekarang kelompok siapa lagi? Kelompok 1? Saya, Sudah? Bu. Ya. Belajar. Percobaan sifat-sifat magnet. Tujuan: mengetahui apakah magnet bisa menembus benda-benda tipis. Mengetahui benda-benda apa saja yang dapat ditarik magnet. Alat dan bahan: magnet batang, paku, penggaris besi, kawat tembaga, uang, logam. Langkah-langkah: dekatkan magnet dengan penggaris besi. Dekatkan magnet dengan uang logam. Dekatkan magnet dengan kutub yang sama. Hasil percobaan: jika kutub magnet yang sama didekatkan, maka magnet tidak bisa menempel. Jika kutub magnet yang beda didekatkan, maka magnet bisa menempel. Kesimpulan: jika kita membuat
utara dengan utara atau selatan dengan selatan berhadapan tidak akan menempel. Tapi kalau kita membuat utara dan selatan berhadapan akan saling menempel. Terima kasih, tepuk hebat untuk kelompok 1. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, sekarang kelompoknya 2, kelompok 2. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, dibacakan, dipresentasikan. Priska ya. Ya. Yuk. Mikrofonnya belum dihidupkan, Mbak. Percobaan sifat-sifat magnet. Ya. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain yang terbuat dari logam tertentu. Ada sifat gaya tarik-menarik. Alat dan bahan. Paku besi, logam, magnet, jarum. Langkah-langkah. Dekatkan paku dengan magnet. Dekatkan paku dengan besi. Dekatkan paku dengan logam. Dekatkan paku dengan jarum. Langkah-langkah apa tujuan untuk membuat magnet itu? Menggosokkan hasil percobaan. Paku kecil akan menempel pada paku besar. Kesimpulan, magnet adalah benda yang menarik ke benda-benda tertentu, benda lainnya yaitu di sekitarnya. Ya, tepuk hebat untuk Friska. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Yuk, sebelum kita bahas bersama, kita tepuk semangat dulu. Semua kamera dihidupkan? Nah, yuk. Tepuk semangat. Semangat. Nah, dari video tersebut kita sudah mengetahui sifat-sifat magnet. Nah, terlihat? Ayo dibacakan sekarang. Fajar. Fajar. Bisa dibantu, Manda? Sifat-sifat magnet. Magnet memiliki beberapa sifat di antara lain. 1. Memiliki gaya tarik. 2. Memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. 3. Kutub senama tolak-menolak. 4. Kutub tidak senama tarik-menarik. 5. Memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. 6. Magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Nah, ya. Kemudian, ini adalah gambar magnet memiliki gaya tarik. Kemudian, yang ini gambar magnet memiliki dua kutub, yaitu Kutub utara dan kutub selatan. Ya, kutub utara dan kutub selatan. Kemudian ada sifat-sifat magnet, kutub senama tolak-menolak dan kutub tidak senama tarik-menarik. Nah, kemudian dari video tadi sifat magnet antara lain yang memiliki Gaya yang dapat menembus benda tertentu. Ya, kalau dalam video tadi menggunakan kain, kertas, dan plastik. Nah, kemudian magnet dapat menarik benda-benda tertentu. ya, magnet dapat menarik benda-benda tertentu seperti dari nikel, baja, dan besi. Tapi kalau dari uang aluminium bisa atau tidak? Tidak
Bisa. tidak bisa. Kalau dari uang yang berbahan kuningan, bisa atau tidak? Bisa. Tidak bisa. Bisanya yang berbahan uang koin yang berbahan nikel. Nah, anak-anak, kita sudah membahas sifat-sifat magnet. Dari pembelajaran yang telah lalu, kalian masih ingat tentang formulir yang ada pada pameran ASEAN. Masih ingat? Masih. Masih. Nah, sebelum itu, Ibu sudah membagikan formulir ya? Ya. Ya, formulirnya dibaca dulu. Nah, Ibu sudah membagikan formulir apa? Pendaftaran. Ya. Nah, halo anak-anak hebat. Sekarang kita mengamati dulu petunjuk mengisi formulir. Petunjuk mengisi formulir klub sahabat pena ASEAN. Tadi Ibu sudah membagikan formulir pendaftaran klub sahabat pena ASEAN. Yuk dibacakan, Putri. Halo Putri. Isilah formulir menggunakan nama lengkap. 2. Isilah formulir menggunakan huruf besar. 3. Tulislah alamat rumah dengan lengkap mencantumkan kode pos. Ya, kemudian Manda. Tulis. Oh, gantian ya, gantian Manda. 4. Tulislah alamat sekolah secara lengkap menggunakan kode pos. 5. Tulislah tujuan mengikuti klub. 6. Tanda tangan disertai nama lengkap. Ya. Nah, sekarang kalian isi formulir pendaftaran klub sahabat pena ASEAN dengan mengikuti petunjuk yang tadi setelah kita baca. Nanti sebelum dipresentasikan jangan lupa dicek dulu data kalian ya. Sekarang Ibu beri waktu 5 menit, segera diisi. Nah, ini formulirnya seperti yang Ibu sudah bagikan. Sekarang diisi ya. Ada yang sudah selesai? Saya, Bu. Ya, Manda. Dibacakan, dipresentasikan. Yuk. Klub Sahabat Pena Siswa-siswi Negara ASEAN. Nama lengkap Amanda Dea Anandita. Tempat tanggal lahir Klaten 16 Oktober 2009. Kebangsaan Indonesia. Jenis kelamin perempuan. Kelas 6. Alamat Harjandani, Tanjung Sari, Manis Renggo, Klaten. Telepon rumah
0878 3959 3124. Sekolah SDN Tanjung Sari. Alamat sekolah Gledegan Tanjung Sari, Manis Renggo, Klaten. Telepon sekolah 085878515647. Hobi main bulu tangkis dan masak. Bu, mikrofonnya dihidupkan. Tujuan menjadi anggota? Tujuannya supaya diterima menjadi anggota klub sahabat pena ASEAN, menambah teman, menambah persaudaraan. Terima kasih. Selanjutnya, siapa yang mau presentasi? Saya, Sohib. Bu. Oh, Putri dulu, Putri. Ya. Dihidupkan dulu Untuk kameranya, Mbak. Kutub Sahabat Pena Siswa-siswi Negara ASEAN. Nama lengkap Putri Ayuningsih, tempat tanggal lahir Klaten 29 bulan 12 2009. Kebangsaan Indonesia, jenis kelamin perempuan. Tanjung Sari, Manis Renggo, Klaten. Telepon rumah +628891750 Sekolah SDN Tanjung Sari. Alamat sekolah SD Tanjung Sari, Manis Renggo, Klaten. Telepon sekolah +6285878515647. Hobi membaca. Kode pos 57485. Tujuan menjadi anggota. Tujuannya supaya diterima menjadi klub sahabat pena. Terima kasih. Sekarang Sohib. Sahabat pena siswa-siswi negara Suaranya keras, Mas. Agak maju. Nah, Nama lengkap Sohibul Ikram. Tempat tanggal lahir Bengkalan bulan 5 2010. Kebangsaan Indonesia. Jenis kelamin laki-laki kelas 6. Alamat sekarang Soronayan. Kode pos 57485. Telepon rumah 081845800333. Sekolahan Tanjung Sari. Alamat sekolahan Gledegan Tanjung Sari, Manis Renggo. Kode pos 57485. Telepon sekolah 085878515647. Hobi berenang. Tujuan menjadi anggota supaya diterima menjadi anggota sahabat pena. Mikrofonnya dihidupkan, Bu. terima kasih. Tepuk hebat untuk semuanya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, anak-anak, sekarang kita berdiskusi LKPD yang kedua. Ibu sudah share ya kemarin. Nah, sekarang diskusikan dengan teman kelompok kalian LKPD yang kedua. Kemudian nanti dipresentasikan. Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang.
Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok berapa? 1. 1. Dipresentasikan, Fajar. Lembar kerja siswa pendidik. 1. Mengapa diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir tertentu? Agar kita mengerti dan tidak ada kesalahan saat melakukan pengisian formulir. Ya. Apa saja informasi penting yang perlu dituliskan di formulir pendaftaran? Nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir. Ya. Mengapa alamat harus ditulis secara lengkap? Agar alamat mudah ditemukan. Ya. Apa yang terjadi jika alamat tidak lengkap? Alamat akan sulit ditemukan. Bisa membuat orang-orang yang mencari alamat tersebut. Ya. Memudahkan. Mengapa kita perlu menuliskan kode pos pada formulir di bagian alamat? Memudahkan petugas pengiriman hilangnya dari alamat yang kita tuju, sebab kode pos sendiri sebenarnya kode wilayah. Ya. Tepuk hebat untuk Fajar. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya, kelompok yang lain? Saya, Bu. Yo, siapa dulu ini? Anda Saya. dulu. Ya. Mengapa diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir tertentu? Agar kita mengerti dan tidak ada kesalahan saat melakukan pengisian formulir. Apa saja informasi penting yang perlu dituliskan formulir pendaftaran? Nama lengkap, tempat, tanggal lahir, umur, kelas, alamat, dan hobi. 3. Mengapa alamat harus ditulis secara lengkap? Agar alamat mudah ditemukan. 4. Apa yang terjadi jika alamat kita tidak lengkap? Alamat akan sulit ditemukan sehingga bisa membuat orang yang mencari alamat tersebut nyasar. 5. Mengapa kita perlu menuliskan kode pos pada formulir di bagian alamat? Ditambahkan pada alamat surat dan paket untuk mempermudah proses pemilihan surat. Mikrofonnya, Bu. Selanjutnya, kelompok. Saya, Bu. Ya, Putri. Kameranya dihidupkan, Mbak. 1. Mengapa diperlukan petunjuk untuk formulir tertentu agar tidak terjadi kesalahan dalam mengisi formulir? 2. Apa saja informasi penting yang perlu ditulis di formulir pendaftaran? Nama lengkap, alamat rumah, kode pos, alamat sekolah. 3. Mengapa alamat harus ditulis secara lengkap agar tidak membingungkan dan mudah dituju atau ditemukan? 4. Apa yang terjadi jika alamat tidak lengkap? Jika alamat tidak lengkap, maka akan membingungkan untuk dituju atau sulit ditemukan. 5. Mengapa kita perlu menulis kode pos pada formulir di bagian penulis kode pos ini sangat penting untuk membantu petugas atau seseorang mencari alamat yang dimaksud. Untuk itu, seharusnya kita mencantumkan kode pos dengan benar. Tepuk hebat untuk yang sudah presentasi. Putri, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, siapa lagi kelompok yang akan presentasi? Priska? Yes, Bu. Ya, dipresentasikan. Mengapa diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir agar tidak ada masalah? Oh ya, boleh.
Apa saja informasi penting yang perlu di ditulis di formulir pendaftaran? Nama lengkap, tempat lahir, umur, kelas, alamat, hobi. Ya, boleh. Mengapa alamat harus ditulis secara lengkap? Agar alamat mudah ditemukan. Apa yang terjadi jika alamat tidak lengkap? Akan sulit ditemukan. Mengapa kita perlu menulis kode pos pada formulir di bagian alamat? Untuk mempermudah petugas yang mencari rumah. Nah, sekarang anak-anak kameranya dihidupkan. Nah, LKPD yang kedua tadi, mengapa diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir? Supaya saat kita mengisi formulir, tidak terjadi kesalahan, ya. Jadi anak-anak sudah mengetahui petunjuk cara mengisi formulir tersebut, ya. Kemudian, apa saja informasi penting yang perlu dituliskan di formulir pendaftaran? Nah, ada nama lengkap, tempat, tanggal lahir, umur, kelas, iya. hobi. Hebat sekali. Jangan lupa alamatnya juga ditulis. Apa yang terjadi jika alamat tidak lengkap? Nah, itu akan mempersulit orang atau petugas yang akan mengirimkan atau mencari rumah anak-anak. Nah, jadi alamat itu harus ditulis secara lengkap. Nah, kita hari ini sudah belajar sangat banyak sekali. Nah, mari kita menyanyikan lagu daerah dulu. Sebentar ya. Kameranya dihidupkan ya. Jublah suung, tuan meeting kalender, ngomong ketuung puter, tak entulera lere sopong, buyun dele ake, sip, sip, dele kopong, sip, sip, dele kopong, sip, dele kopong. Jublah suung, suung meeting ketuung puter, tak empolera lere sopong, buyun dele ake, sip, sip, dele kopong, sip, sip, dele kopong, sip, dele kopong. Jublah suung, suung meeting kalender, ngomong ketuung puter, tak empolera lere sopong, buyun dele sip, sip, dele kopong, sip, sip, dele kopong, sip, sip, dele kopong. Jublah suung, suung meeting kalender, ngomong ketuung puter, tak empolera lere sopong, buyun dele ake, sip, sip, dele kopong, sip, sip, dele kopong, sip, sip, dele kopong.
Nah, terima kasih anak-anak hebat. Nah, mari kita simpulkan bersama pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Macam-macam sifat magnet dan formulir pendaftaran. Ya, sifat-sifat magnet dan formulir pendaftaran. Sifat-sifat magnet ada apa saja tadi? 1. Magnet memiliki gaya Gaya tarik. tarik. Magnet memiliki Dua kutub. 2 kutub. Ya, kutub senama dan Senama akan saling menolak. saling tolak menolak. Kalau kutub tidak senama akan Akan tarik menarik. tarik menarik. Nah, kita tadi juga sudah mengisi formulir grup sahabat pena ASEAN. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan mengisi formulir pendaftaran cerdas cermat. Jadi anak-anak harus tetap belajar yang rajin. Setelah ini kita mengerjakan lembar evaluasi. Nanti lembar evaluasi, LKPD dan lain-lain dikumpulkan, difoto, kemudian dikirim di WA Ibu. Ya, jangan lupa tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan. Yo, Manda dipimpin berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak hebat, terima kasih atas semangatnya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu tutup dulu, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah selesai ya anak ya. Selesai Bu Guru. Ya, Terima kasih Bapak sudah bisa ikut belajar. Nah, anak tetap semangat ya. Oke, sampai jumpa lagi. Bapak pamit ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.